Tadi ya, sudah ibu-ibu sudah menandatangani surat ya, tanda tangan tadi. Itu nanti akan kita kirimkan sebagai support kita pada Palestina dan Iran. Semoga saja segera Palestina itu merdeka ya. Kita berharap seperti itu. Kemudian juga PMMI juga diundang oleh lembaga lain untuk bergerak di bidangnya, diantaranya di FUI, DIY, Mama ikut juga ya kita untuk menyiapkan logistik, bagi logistik setiap ada kegiatan FUI. Kemudian juga ada GMKN, itu kita insya Allah besok kita akan mendapatkan undangan hari Sabtu, kita dijaga 20 orang untuk hadir. Jadi nanti Mama yang bisa hadir besok Sabtu segera list di grup A ya. Jadi menurut saya ini untuk Mama gitu. Nanti karena jaga dan PMMI ini. Kemudian kita juga ada selain itu ada ini tulisannya kecil sekali ya. Bersatu diri ini malah kecil ya. Dan kemudian selain itu kita ada drama, itu kita juga bergabung di sana dan Mama yang membantu. Jadi kalau memang Mama PMMI itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Setuju? Ya, semangat ya Mama. Kami juga berharap nanti akan ada regenerasi untuk PMMI. Jadi Mama itu nggak boleh jadi ketua terus, ya. Harus ada yang ganti. Mohon nanti yang bisa saya bisa dengan senang hati gitu ya. Ada regenerasi. Ajak putri-putrinya, tetangga atau siapapun jamaah Mama yang belum tahu PMMI diajak bergabung di sini. Begitu. Sepertinya itu yang kami atur dan atau nanti Pak Sukri mohon kami diberikan masukan, diberikan arahan gitu untuk PMMI karena beliau adalah sebagai penasehat di PMMI. Demikian sambutan dari saya. Ini ada ayat yang saya setir dari surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menangguhkan kehidupan kamu. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari pembina PMMI DIY Ustadz Syukri Fadul. Kepada Ustadz Syukri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Dr. Yayat selaku pembicara saat ini. Yang saya hormati para pimpinan aktivis hadir dalam kesempatan ini, Jenderal Firdaus, Pak Najib, Pak Yudi, dan juga kelompok MTA yang saya hormati, jamaah sekalian, Pak PMMI DIY yang saya hormati dan saya cintai, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan ridha-Nya. Di
Kita sekalian hari ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi sawalan keluarga besar PMMI di saat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang dituakan, rekan-rekanlah saya mengatakan taqabbalallahu minkum, taqabbal yang dari mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah, dan insya Allah akan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita bersama-sama. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada Rasulullah. Hadirin sekalian yang saya hormati, PMMI sebagai gerakan dakwah agama dan kebangsaan selama ini, saya bersyukur tetap istiqomah dalam rangka mendampingi berbagai macam gerakan yang meliputi dakwah agama dan juga dakwah bangsa. Partisipasi yang dilakukan selama ini, insya Allah sudah melampaui target. Tetapi sikap istiqomah dalam rangka berjuang untuk agama dan bangsa ini harus terus kita bina dengan lebih baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, tetapi saya juga mengingatkan sebagai sosok ibu, jangan sampai nawaitu melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang agama dan kebangsaan ini kemudian meninggalkan prinsip fitrah kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Jangan sampai gerakan-gerakan yang baik ini tapi dinodai dengan sikap yang tidak istiqomah untuk membina kehidupan keluarga. Sering saya disanggapi oleh para suami, Pak Supri, saya senang istri saya aktif di PMI, tapi kadang-kadang seorang ganteng ibu loh. Saya yang mau main di bojone malah ditinggal demonstrasi. Coba beli, ganteng beli. Oleh karena itu, bismillah. Aktivitas untuk dakwah agama, dakwah kebangsaan ini merupakan kewajiban yang perlu kita gunakan bersama-sama dalam zaman edan. Orang edan orang bakal berguna. Sanggup? Kalau dalam bahasa Arabia dikatakan zaman ini bagaimana hadis umum ini? Wong sing apik disikirni, wong sing Allah dan pemimpin dan lain sebagainya. Bahkan kata Rogo Warsito, zaman edan dan orang melu dan orang bakal berguna. Dan kita diingatkan oleh seorang imam besar Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan kerusakan kehidupan masyarakat dan bangsa saat ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena rusaknya para penguasa. Rusaknya para penguasa sebab apa? Sebab rusaknya para alim ulama. Rusaknya para alim ulama bahkan karena mereka sudah cinta kepada dunia dan kedudukan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, fitrahnya adalah beriman kepada Allah, melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir saya ingatkan, ada petunjuk Allah yang wajib kita gunakan bersama-sama. Di antara kita semuanya atas dasar cinta kita kepada agama dan bangsa ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah menjanjikan perjuangan Islam itu akan berhasil dan menang. Syaratnya adalah kata Allah, alladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman kemudian berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda jiwa dan raga mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang istiqomah
untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Pesan saya, bersatu, ukhuwah, perbedaan pendapat wajar, tapi jangan sampai kemudian menjadi perpecahan bagi kita sekalian. Insya Allah dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah jihadiyah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Syukri atas sambutannya. Dan kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu ikrar syawaran. Ikrar syawaran ini akan dipandu oleh Mak Nila Syukri. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf untuk para hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ikrar sawalan, dimohon hadirin untuk mengikutinya. Ikrar sawalan. Persaudaraan Mak-Mak Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami segenap anggota PNRI Daerah Istimewa Yogyakarta beserta tamu undangan yang menghadiri sawalan pada siang hari ini dengan hati yang tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, menerima amal ibadah dan puasa kita, serta mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal di tahun mendatang. Dengan penuh kerendahan hati berikrar menyampaikan permohonan maaf atas segala salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik pribadi maupun keorganisasian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk terima kasih. Terima kasih untuk Mamilah atas syawalannya. Kemudian memasuki acara inti, yaitu hikmah syawalan oleh Ustadz Yayan Suryana. Pada Ustadz Yayan Suryana, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Saya mengucapkan terima kasih terutama ke Ibu Ketua, Ibu Ais, yang ketemu di mana-mana nih sama Bu Ais. Dari timur ke barat, dari utara selatan, mesti ada. Ini memang mama beneran. Terima kasih Bapak-bapak, para tamu undangan, yang kami hormati, Ibu Sudoyo, Persatuan Emak-emak Indonesia, perwakilan dari cabang di daerah istimewa Yogyakarta, tingkat 9 Pulau Kabupaten Sugeng Liatin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengabulkan semua doa-doa kita dan memberikan kebaikan kepada kita untuk 1 tahun yang akan datang, hingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini baru pertama kali saya bertemu dengan Pak dan Bu Ais mungkin sudah kenal dengan saya cukup lama. Saya ingin memperkenalkan diri, tadi sudah disebut nama saya Yayan Suryana. Bisa ditebak ya ini dari mana? Pasti bukan dari Jogja. Ya, terus asli Pulau saking Ciamis. Pulau Sampun Dangu Teng Jogja, melebet daerah istimewa Yogyakarta tahun kita di 1989. Jadi saya sudah 37 ya, sudah 37 tahun. Jadi yang bahasa Jawa Kulon di sabun lumayan, campur. Ya, saya tinggal di kawasan Boen. Jadi cukup jauh, rumahan Pulau Martani kawasan. Oh, baru ketemu sekarang ya. Ini saya tadi dari Klidor, tadi Jumatan di Klidor di Ngagli. Untung acaranya bukan jam 1 pas gitu. Kalau jam 1 pas saya tidak bisa datang tepat waktu. Saya sudah biasa tepat waktu. Ya alhamdulillah, karena itu adalah ajaran agama kita. Bukan diundang jam 1 datang jam 2, setengah 2. Acara jam 1 mulai jam 2. Makanya saya tanya dulu, mulainya jam berapa pastinya? Dan Bu Ais menyampaikan ada sambutan dulu, kita sudah malu. Sehari-hari saya di UIN, Bapak Ibu sekalian. Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya di prodi Sosiologi, tapi ilmu saya ilmu agama. Di UIN itu kan ada fakultas-fakultas umum sekarang, tapi di dalamnya diajarkan ilmu agama. Tadi saya sampaikan oleh Bu Ais, kebetulan saya mendapatkan nama dari persyaratan untuk
menjadi wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Saya berbahagia dapat ketemu Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, itulah dinamika kehidupan yang sedang saya jalani. Saya juga di MUI Kabupaten Sleman, di FKUB Kabupaten Sleman, dan ini merupakan jalan dakwah yang sedang kita lakukan. Termasuk juga saya kira ini perjuangan ibu-ibu semua. Emak-emak ini gak bisa dilawan, makhluk yang istimewa. Luar biasa. Saya ingat ya, baik ketika miras itu masih waktu itu demo-demo yang lain tidak jalan, demo emak-emak berhasil, paling tidak yang menggagalkan satu hak, walaupun mati satu tumbuh 1000. Ya itu memang kalau sudah langsung berhasil perjuangan kita, tantangan kita selesai. Tapi itu sebuah langkah positif Bapak dan Ibu sekalian. Di Mekah itu Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak naik haji ke Mekah, antrian kamar mandi, bapak-bapak sudah kedatangan mama, kita siap mengalah. Karena kalau mama itu datang tidak sendirian, mesti bawa pasukan. Itu yang menjadikan keunggulan mama. Bapak-bapak ini ikut pengajian datang sendirian, datang sendiri. Mama jarang. Makanya kalau pengajian mama pasti banyak. Pengajian mama dan bapak-bapak pasti yang banyak mama. Bukan berarti bapak-bapak bawa 2, 3 motor, ya kan? Tapi memang mama datang berombongan. Itu fenomena yang luar biasa dalam konteks Indonesia. Mungkin bukan menyadari bahwa karena akan masuk neraka, bukan. Karena katanya kan kata hadis Nabi, yang paling banyak masuk neraka tapi insya Allah bukan karena itu ya, atau juga karena itu juga nggak apa-apa, sehingga ibu-ibu banyak membuat jalan menuju surga. Nah, kan ini kan cari ilmu itu jalan menuju surga. Tali silaturahim itu tambah umur, tambah rezeki, tambah umur, tambah rezeki untuk terus mengikuti pengajian. Nah ini saya kira sesuatu yang benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena momentumnya adalah momentum Syawalan, kita sedang berada di bulan Syawal. Insya Allah sudah selesai ya, nyawalannya semua. Ya, kurang sehari, sama Bu, kurang sehari juga. Ya, kan? Dan kita sudah tahu, sudah disampaikan oleh para asatidz bahwa bulan Syawal itu bulan apa? Bulan meningkat. Saya yang suruh Syawal meningkat. Jadi dari mulai 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin itu sudah take off, bukan landing. Jadi jangan dibalik, awal Ramadan naik, akhir Ramadan turun, bulan Syawal semakin turun, nggak begitu. Jadi kita bulan Syawal ini makin naik. Kalaupun akhir Ramadan kita take off, nanti di bulan Syawal ini kita sedang ada di pesawat dalam perjalanan menuju pada kehidupan kita yang terakhir. Coba panjenengan semua Bapak Ibu berada di dalam pesawat, pasti ada kewaspadaan yang luar biasa. Gerdek sedikit itu sudah terjadi, karena kita tahu bahwa tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kalau sudah ada apa-apa sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun umur bukan di tangan kita, juga bukan di tangan Hansip, umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memang hanya bisa mengatakan menggantungkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di atas, ya di atas pesawat, hidup kita ini sedang berada di dalam atas pesawat, di atas pesawat yang kemudian kita harus selalu waspada. Nah, ini harus kita jaga. Sehingga ketika kita take off, lalu kita pertahankan posisi keseimbangan kita dalam hidup ini. Ya, kalau kita sudah mendapatkan sisi kebaikan yang diperoleh di bulan suci Ramadan, maka kalau bisa kita pertahankan, syukur-syukur terus kita
tingkatkan, kita naik terus untuk mencapai apa Bapak Ibu? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ending kita sesungguhnya adalah pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, hidupnya tidak ingin mendapatkan kebaikan. Tentu semua ingin selalu mendapatkan kebaikan. Hanya saja kadang-kadang tidak semua paham, tidak semua tahu dari mana saya memulai kebaikan itu. Yang kedua, tidak juga semua orang tahu, semua paham kebaikan itu yang seperti apa. Kadang-kadang logika kita dibalik, karena kita cenderung pada berpikir jangka pendek, bukan berpikir jangka panjang. Ada istilah aji mumpung, yang penting sekarang ini. Padahal dalam nalar agama, misalnya, kebaikan itu tidak ditentukan oleh kebaikan di dunia. Standar kebaikan itu wal akhiratu khairun laka minal ula, wal akhiratu khairun wa aqwa. Jadi perjalanan kita ini kan perjalanan menuju akhirat. Ini hanya sedang di pesawat kita ini. Yang pada suatu saat nanti ketika afturnya habis, dia akan landing sebentar, istirahat, dia naik lagi. Dan kadang-kadang tidak bisa keluar dari pesawat kita. Jadi ending kita adalah wal akhiratu khairun wa aqwa. Sehingga berjuang untuk menaikkan derajat kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak diukur dengan capaian kebaikan kita di dunia. Walaupun Islam mengajarkan kepada kita bahwa dunia bukan menjadi kenistaan, tapi dunia dan akhirat itu harus seimbang. Tapi kita jangan terjebak pada capaian-capaian duniawi. Jadi ada orang yang mendapatkan prestasi luar biasa di dunia, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita, kebetulan mama di sini, ada seorang mama gitu, diketahui di zaman Rasulullah itu adalah orang yang sangat baik. Sampai-sampai para sahabat menduga bahwa dia adalah emak-emak yang akan masuk surga. Pasti dia masuk surga. Aisyah sendiri menyampaikan kepada Rasulullah, saya yakin dia akan masuk surga. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Enggak. Dia tidak akan masuk surga. Dia akan masuk neraka. Ini medeni ya kalau saya. Kok selamanya itu neraka-neraka gitu. Kakek semua sahabat, termasuk Aisyah. Apa yang Rasul yang menyebabkan orang ini masuk neraka? Padahal tidak ada lagi yang bisa menandingi dia dalam kebaikan. Sholatnya iya, kebaikan yang lainnya juga iya, tilawahnya iya. Tapi kenapa kok dia masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Dia tidak bisa membuat tetangganya tenang. Tetangga apa misalnya? Tetangga jangan dipahami rumah saja. Orang yang berada di samping kita, teman-teman kita, tetangga kita. Ini saya kira mama ini membuat nyamannya tentram satu sama lain kan. Apalagi ketika dress code kerudungnya itu sudah kelihatan Palestina gitu. Tanda bahwa kita satu perjuangan. Tidak ada yang, insya Allah tidak ada yang menyakiti satu sama lain. Ngeri loh misalnya. Sudah mentok kita beribadah, sholat malam tidak pernah putus, duha tidak pernah putus, tapi persoalan kehidupan dunia kita dengan tetangga kita abaikan. Jadi memang jangkauan kita adalah ke akhirat, Bapak sekalian. Tetapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Kata Rasulullah apa dikatakannya? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam kebaikan yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Jadi Bapak sekalian, bagaimana kemudian kita bicara tentang menaikkan kebaikan kita? Dalam pandangan saya, Bapak sekalian, ada 3 hal ya, dalam catatan saya ini ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mendapatkan kebaikan.
Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Tentu yang pertama, meningkatkan akidah kita kepada Allah. Saya baca, Bapak Ibu, di 12 langkah perjuangan Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan intiqadiyah dan i'tiqadiyah. Dua hal penting itu, intiqadiyah dan intiqadiyah. Intiqadiyah ini adalah bicara suatu keyakinan. Untuk meluruskan hubungan kita dengan Allah, kita tidak boleh berselingkuh. Ya, kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan dan gangguan apapun. Intiqadiyah, keyakinan, itu yang nanti akan menurunkan bagaimana ta'abudiyah kita kepada Allah. Yang intiqadiyah adalah wilayah kritis. Jadi ini adalah wilayah sosial kita, wilayah pemahaman keagamaan kita. Jadi apa yang menjadi haqqun min Allah nanti juga akan menjadi haqqun minan nas. Jadi yang pertama adalah meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita meningkatkan hubungan dengan Allah? Selain keyakinan kita adalah amal ibadah kita. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah sudah semakin terus meningkat? Kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau keluarga Persyarikatan Muhammadiyah dia punya komitmen untuk terus memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah. Saya sekali waktu misalnya mengajar ceramah seperti ini di masjid. Tapi mohon maaf, itu masjid bukan masjid milik Muhammadiyah. Tetapi waktu itu saya dipilih menjadi takmir. Dan kemudian dia buatlah kajian rutin untuk jamaah. Yang saya sampaikan tidak membawa himpunan putusan tarjih, tidak menyampaikan fatwa-fatwa Muhammadiyah tarjih, tidak. Yang saya sampaikan adalah hadis-hadis Nabi.